Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat, pada pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran kita yang pertama kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat rasanya. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ-organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sana terdapat gambar peredaran darah ya. Kalian bisa perhatikan. Kita ambil awalan dari bilik kiri, dia menuju ke kapiler tubuh. Itu merupakan peredaran darah besar ya. Dengan balikannya dia ke bilik kanan. Lalu dari bilik kanan dia menuju ke kapiler paru-paru, lalu menuju ke serambi kiri. Itu merupakan peredaran darah kecil. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut. Nah, di sana kalian bisa perhatikan dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, lalu menuju paru-paru, menuju lagi ke vena pulmonalis dan kembali ke serambi kiri. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut, dimulai dari bilik kiri menuju ke arteri besar atau aorta, lalu ke arteri biasa, lalu ke seluruh tubuh, kembali melalui vena, dan terakhir menuju ke serambi kanan jantung. Ayo menulis, kamu telah membaca uraian di atas. Ternyata ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Coba tuliskan organ tubuh manusia dalam peredaran darah. Nah, di sana terdapat organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah adalah, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama ada jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua ada pembuluh darah yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru atau sebaliknya. Yang ketiga ada paru-paru yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Kamu telah melakukan kegiatan di atas. Kamu telah mengetahui organ-organ peredaran darah pada manusia. Tahukah kamu peranan setiap organ peredaran darah manusia?
Fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia adalah sebagai berikut. 1. Jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, di sana terdapat gambar jantung ya. Silahkan kalian perhatikan. Antara bagian kanan dan kiri dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga, atau dapat menghitung denyut nadi. Ayo lakukan percobaan berikut. Ayo mencoba. Coba kamu hitung denyut nadimu dengan langkah-langkah berikut. A. Tempel dan tekankan, jangan terlalu keras, 3 jarimu, telunjuk, tengah, dan manis pada pergelangan tangan yang lain. Temukan denyut nadimu. B. Hitunglah denyut nadimu selama 15 detik. Kemudian hasilnya dikalikan 4. Kecepatan jantung bergantung kegiatan yang dilakukan. Ketika sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60-80 kali setiap menit. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Semakin aktif tubuhmu, denyut jantungmu semakin aktif. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut elektrokardiograf. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Nah, di sana kalian bisa lihat ya, pembuluh darah pada manusia. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Kamu telah mempelajari tentang pembuluh darah. Untuk lebih memahami, ayo lakukan kegiatan menulis berikut ini. Ayo menulis. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh darah nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi dan pembuluh balik mempunyai peranan yang berbeda. Apakah perbedaan peranan pembuluh nadi dan pembuluh balik? Carilah informasi melalui buku, internet maupun media lainnya. Tentunya kamu telah memperoleh informasi tentang peranan yang berbeda antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Nah, di sana terdapat tabel ya tentang perbedaan pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang pertama, untuk pembuluh nadi itu nama lainnya arteri, sedangkan pembuluh balik nama lainnya adalah vena. Kemudian yang kedua, pembuluh nadi berisi darah bersih atau kaya akan oksigen, sedangkan pembuluh balik berisi darah kotor, yaitu kaya dengan karbon dioksida. Lalu pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. 3. Paru-paru. Nah, di sana terdapat gambar paru-paru, silahkan kalian perhatikan.
Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam darah, paru-paru beredar sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin kecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ayo berkreasi. Kamu telah mempelajari peredaran darah manusia. Coba pahami materinya dan gambarlah. Kemudian tuliskan keterangan gambar yang kamu buat. Tuliskan juga cara kerjanya. Karena terdapat kolom tentang gambar organ peredaran darah manusia. Maka alternatif gambar yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Nah, silahkan ya kalian gambar seperti itu atau menurut kreativitas kalian masing-masing. Kemudian ada cara kerja organ peredaran darah manusia. Baiklah, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah pada jantung terdapat 4 ruangan. Ketika berkontraksi, bilik kiri akan mengecil dan memompa darah melewati arteri menuju ke seluruh tubuh. Kemudian darah yang kaya oksigen akan bertukar di pembuluh kapiler dengan karbon dioksida. Melalui pembuluh pena, darah kembali ke serambi kanan jantung ketika berelaksasi. Lalu menuju bilik kanan untuk dipompa kembali menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Darah yang kaya akan karbon dioksida akan bertukar dengan oksigen di alveolus paru-paru dan kembali menuju serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Teman-temannya sayang Siti. Siti pandai berpantun. Karena melalui pantun, seseorang dapat mengungkapkan kata hatinya. Seperti yang telah dilakukan Siti. Apakah pantun itu? Kamu pasti ingin memahami tentang pantun. Ayo lakukan kegiatan berikut ini. Ayo menulis, apakah yang kamu ketahui tentang pantun? Tanyakan kepada orang yang mengetahui tentang pantun. Kamu juga dapat mencari informasi melalui media tentang pantun. Caranya dengan membaca buku, internet, dan media lainnya. Tuliskan tentang pantun pada kolom berikut. Nah, di sana terdapat kolom ya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah pantun adalah puisi Melayu lama asli dari Indonesia yang terdiri atas sampiran dan juga isi dengan rima ABAB. Pada dasarnya kata pantun tersebut berasal dari bahasa Jawa kuno yakni tuntun yang berarti ialah mengatur atau menyusun. Siti dan teman-teman telah mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak terasa jam dinding di kelas Siti menunjukkan pukul 12.40. Bel tanda pulang sekolah telah berbunyi. Siti dan teman-teman segera berkemas-kemas untuk pulang. Siti dan teman-teman mengambil sepeda di tempat parkir. Siti dan teman-teman segera mengayuh sepeda untuk pulang ke rumah. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD, supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat serta berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.